Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Evi Priani. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sebelum kita memasuki bab pertama ini, maka lebih baiknya kita berdoa dalam hati dengan khusyuk supaya kita dapat mempelajari materi ini dan bisa menyerap ilmu ini dengan baik dan benar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran yang bab pertama, yaitu tentang permainan bola besar. Dalam permainan bola besar kita akan membahas lebih khusus untuk permainan sepak bola. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini. Setelah pembelajaran bab ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan formasi permainan sepak bola. Dan yang kedua, kalian mampu untuk memahami dan mempraktikkan pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Di dalam materi permainan sepak bola ini, kita akan membahas yang pertama itu tentang pengertian permainan sepak bola. Di dalam pengertian permainan sepak bola ini, Ibu hanya mengulang sedikit supaya kalian ingat apa itu pengertian permainan sepak bola. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang formasi permainan sepak bola, karena di jenjang kelas 11 ini kalian sudah tidak lagi mempelajari tentang teknik dasar, karena di kelas 10 sudah mempelajari tentang teknik dasar, maka di kelas 11 kita mempelajari tentang formasi permainan sepak bola. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang pola penyerangan dan pertahanan permainan sepak bola, di mana pola penyerangan dan pertahanan permainan sepak bola ini bersangkut paut dengan formasi. Kenapa bersangkut paut? Karena formasi apa aja nanti yang bisa dipergunakan atau digunai untuk pola penyerangan dan pola pertahanan, dan jenis-jenis formasi apa aja sih yang bisa untuk digunakan untuk pola penyerangan dan pertahanan nanti. Dan pola penyerangan itu sendiri apa sih? Nanti kita akan bahas, dan pola pertahanan permainan sepak bola itu apa aja sih? Dan hal-hal apa aja yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di dalam materi ini. Oke, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu tadi yang sebelum slide ini kita akan bahas yang pertama, itu pengertian permainan sepak bola. Apa itu pengertian permainan sepak bola? Permainan sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola berukuran besar, yang umumnya bola tersebut terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Oke, selanjutnya kita sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, kita akan membahas dulu tentang dua bagian utama tentang strategi sepak bola yang sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama, yaitu formasi tim. Contohnya seperti ini. Formasi tim itu menggunakan formasi seperti apa sih itu yang akan digunakan, atau formasi 4-3-3 kah, atau 4-2-3-1 kah, atau yang lain dan macam segalanya. Nanti akan kita bahas macam-macam formasi yang sering digunakan, terus formasi apa yang dipergunakan untuk penyerangan, yang sangat kuat untuk bertahan, yang sangat dominan untuk menyerang, seperti apa nanti akan kita bahas. Dan yang kedua, bagian utama yang penting untuk sepak bola itu kedua adalah konsep dasar penyerangan dan pertahanan. Konsepnya itu kita akan menggunakan seperti apa, entah caranya atau taktiknya atau segala macamnya. Nanti kita akan bahas lagi konsep dasar penyerangannya nanti, dan pertahanannya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu formasi dalam permainan sepak bola. Formasi dalam permainan sepak bola adalah yaitu cara penempatan ruang gerak dan pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempati. Maksudnya yaitu kalau dia main belakang, ya ruang geraknya seperti apa, dan pembagian tugasnya nanti kayak gimana. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang berikutnya. Sebelum kita masuk di pembahasan berikutnya, kalian harus tahu tentang tugas utama adanya formasi. Tugas utamanya yaitu yang pertama, kalian harus mengetahui dan memahami dulu nih ruang gerak masing-masing pemain. Dan yang kedua, kalian juga harus mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan pada saat menyerang pada setiap pemainnya. Dan yang ketiga, kalian juga harus mengetahui dan memahami kemana pemain masing-masing posisi itu bergerak pada saat menyerang. Dan yang keempat, kalian juga harus mengetahui dan memahami siapa yang harus dijaga jika pihaknya berada dalam kondisi bertahan. Jadi nggak sembarangan lari, nggak cuma sekedar ngejar bola di mana nih, kejar semua, enggak. Jadi masing-masing pemain sudah mempunyai porsinya masing-masing, tugasnya masing-masing, ruang geraknya masing-masing, pergerakannya masing-masing. Jadi semuanya sudah tahu, dan mana orang yang harus dijaga masing-masing sudah tahu.
Maka kesimpulannya adalah dengan formasi ini, pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinasi serta kerja akan lebih terarah. Jadi kerjanya udah sesuai job desk-nya masing-masing, pekerjaannya masing-masing, tugasnya masing-masing sudah terarah. Jadi nggak amburadul, nggak kayak bola kesini ikut semua, nggak kayak gitu ya. Oke, lanjut aja. Oke, kita sekarang memasuki ke pembahasan cara membaca dalam permainan sepak bola. Dimana hal ini tuh sangat penting buat nanti di slide berikutnya untuk cara membaca formasi. Jika kalian tidak tahu bagaimana cara membaca formasi, maka kalian akan rumit sendiri gitu. Nanti bisa kebalik antara pemain depan dan pemain belakang, jumlahnya berapa, nanti kalian akan ketukar nantinya, jadi salah pemahaman. Jadi lebih baik ibu akan memberitahu cara membaca formasi dalam permainan sepak bola. Yang pertama yaitu jika ada 3 angka di dalam formasi itu, maka angka pertama itu mengacu pada pemain belakang. Angka pertama mengacu pada pemain belakang. Jadi jumlahnya, misalkan angka pertamanya ada 4 orang, berarti jumlah pemain belakang ada 4 orang. Dan yang kedua, itu angka kedua mengacu pada pemain tengah. Jika contoh, di angka kedua ini ada 2 orang, maka tulisannya di situ ada 2. Tuh, maka jumlahnya itu ada 2 orang. Terus selanjutnya, yaitu yang ketiga, angka ketiga itu mengacu pada pemain depan. Nah, jadi kebalikannya ya, yang di depan itu ternyata tulisannya ada di belakang, dan yang di belakang itu tulisannya ada di depan. Jadi angka yang ketiga itu mengacu pada pemain depan. Jadi jika jumlahnya ada 4, berarti pemain depannya 4 gitu. Jadi membaca formasi itu kebalikan dari tulisan. Nulis untuk yang pemain depan adanya di tulisan yang paling belakang gitu. Untuk pemain yang belakang tulisannya ada di paling depan, tengah jadi tengah gitu. Oke, kita lanjutkan saja ke pembahasan berikutnya. Setelah kalian tadi mengetahui bagaimana cara membaca formasi, maka saat ini kita lanjut ke dalam formasi yang sering digunakan dalam permainan sepak bola. Yang pertama yaitu formasi 4-2-4, di mana formasi 4-2-4 ini 4 di angka pertama itu menunjukkan untuk jumlah pemain yang berada di posisi paling belakang, dan 2 yang di tengah ini menunjukkan untuk jumlah pemain yang berada di tengah, dan 4 yang terakhir ini ditujukan untuk jumlah pemain berada di posisi paling depan. Jadi kebalikannya ya. Oke, selanjutnya agar kalian lebih paham, kalian bisa lihat gambar di samping ini, di mana yang warna biru ini nih, kalian bisa mengetahui itu adalah pemain belakang. Berjumlah 4 orang pemain belakang terdiri atas 1 libero atau sweeper, 1 penghadang atau stopper back, dan 2 pemain sayap belakang atau wingback, yaitu back sayap kanan dan back sayap kiri. 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang biasanya memiliki tanggung jawab penjagaan 1 lawan 1, dan libero memberikan perlindungan pada 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang. Libero biasanya merupakan pemain belakang yang bebas atau tidak diberikan tugas untuk menjaga lawan tertentu. Jadi dia, salah satu pemain belakang ini ditugaskan untuk membebaskan atau tidak diberi tugas untuk menjaga lawan, tapi untuk melindungi atau membackup jika suatu keadaan nanti main sayap sudah tidak bisa lagi menghadapi lawannya, maka orang terakhir inilah atau libero inilah yang menghadapinya. Lanjut ke yang kuning, ada 2 orang pemain tengah atau pemain penghubung, merupakan pemain yang paling sibuk karena pemain tengah harus menjelajahi lapangan untuk mengatur irama permainan. 2 pemain tengah ini berfungsi sebagai penghubung antara pemain belakang dan pemain depan, serta membangun serangan dan harus ikut bertahan ketika timnya diserang. Jadi pemain 2 tengah ini dia harus ke depan dan harus ke belakang. Jadi membantu untuk pemain depan, membantu untuk pemain belakang. Jadi tugasnya memang sangat berat. Dan yang terakhir itu ada 4 berwarna merah, itu 4 pemain depan, terdiri atas 2 pemain sayap dan 2 pemain depan atau striker. Keempat pemain depan mempunyai tugas yang berbeda-beda. 2 pemain sayap bertugas menyusun serangan dan membongkar pertahanan lawan dari sektor sayap kanan dan kiri. Salah satu dari 2 pemain depan biasanya menempati posisi jauh di dalam pertahanan lawan. Untuk posisi ini, biasanya pelatih menempatkan pemain yang memiliki naluri gol yang baik karena bertugas sebagai goal getter. 1 pemain depan lainnya berada tepat di belakang pemain paling depan. Tugasnya adalah pemain depan ini membantu pemain depan yang ada di depannya, membuyarkan pertahanan lawan, dan membantu pemain tengah jika dibutuhkan. Dan di dalam formasi ini juga, sangat diketahui bahwa para pemain menggunakan ini dalam bertahan yang kuat dan lebih ditekankan lagi dalam melakukan penyerangan, sehingga dengan mudah untuk melakukan perlawanan terhadap lawan. Jadi maksudnya ketika diserang, maka mudah kembali untuk menyerang. Tuh. Oke, kita lanjut ke formasi yang kedua yang sering digunakan dalam permainan sepak bola, yaitu formasi 4-4-2, di mana formasi ini yaitu ada 4 pemain belakang yang berwarna biru,
dan ada 4 pemain tengah yang berwarna kuning, dan ada 2 yang berwarna merah untuk pemain depan. 4 dalam formasi ini pemain belakang yaitu sama seperti 4 pemain belakang formasi 4-4 atau 4-2-4. 4 pemain belakang terdiri atas 1 libero, 1 penghadang stopper back, dan 2 pemain sayap belakang wing back, yaitu back sayap kanan dan back sayap kiri. 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang biasanya memiliki tanggung jawab penjagaan 1 lawan 1, dan libero memberikan perlindungan pada 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang. 4 pemain tengah harus dapat mengatur atau menguasai sektor lapangan bagian tengah, serta mengatur posisi pada saat timnya menyerang dan bertahan. Dan juga mengatur tempo permainan adalah tugas utama dari seorang pemain tengah. Jika pemain depan mengalami kesulitan membuat gol, pemain tengah harus mempunyai kemampuan yang sama dengan pemain depan agar dapat membuat gol. Dan 2 pemain depan harus dapat membongkar pertahanan lawan dan mengancam gawang lawan. Tugas utama dari pemain depan yaitu membuat gol. Selain itu, pemain depan harus dapat membuka ruang bagian pemain lain dengan melakukan gerakan-gerakan individu ataupun bekerja sama dengan pemain lain seperti membawa bola atau dribbling, mengoper bola atau passing, melakukan gerakan tipu dan gerakan 1-2 atau tiki taka yang nanti akan kita bahas ya. Tuh, jadi formasi ini juga lebih diutamakan bahwa para pemain menggunakan sebagai formasi bertahan yang lebih kuat, dan dalam melakukan akan ada penyerangan sehingga dengan mudah melakukan perlawanan terhadap lawan. Jadi ketika mereka diserang, mereka dengan mudah lagi untuk menyerang. Gitu. Selanjutnya kita memasuki formasi yang ketiga yang sering dilakukan atau digunakan dalam permainan sepak bola, yaitu formasi 4-3-3. Formasi ini lebih fleksibel dibandingkan 2 formasi yang sudah dibahas sebelumnya. Formasi 4-3-3 merupakan variasi dari formasi 4-2-4 dengan menarik salah satu pemain depan ke posisi pemain tengah. Formasi ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penyerangan dan pertahanan dengan memberikan tekanan pada mobilitas pemain dan pertukaran posisi antara pemain satu dengan pemain yang lain. Kita langsung lihat saja formasinya. Jadi seperti ini, 4 warna biru ini menandakan pemain belakang. Full back itu berarti pemain belakang ya. Center ini berarti pemain tengah. Winger, center forward ini menunjukkan pemain depan. Kita bahas dari pemain belakang dulu. Tanggung jawab 4 pemain belakang pada formasi 4-3-3 sama dengan pemain belakang dengan menggunakan formasi 4-2-4, di mana 4 pemain belakang terdiri atas 1 libero, 1 penghadang, dan 2 pemain sayap belakang. Back sayap kanan dan back sayap kiri, 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang biasanya memiliki tanggung jawab penjagaan 1 lawan 1, dan libero yang berada di tengah itu memberikan perlindungan pada 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang. Selanjutnya yang tengah, kita masuk yang tengah. Pemain tengah adalah pemain kunci dalam formasi ini. Ketiga pemain tengah ini haruslah seorang pemain yang kreatif, memiliki teknik passing dan dribbling bola yang baik, serta memiliki kemampuan untuk membantu serangan dan membuat gol dalam bertahan. Ketiga pemain tengah ini harus dapat mengkoordinasi pertahanan dan menjadi pemain yang dominan di lapangan. Jadi yang tadi Ibu telah jelaskan, pemain tengah ini harus menjelajahi seluruh lapangan ini. Gitu. Terus kita selanjutnya ke pemain yang depan, yang warna merah ini. Ada 3 orang. Ketiga pemain depan juga harus dapat membongkar pertahanan lawan dan mengancam gawang lawan. Kembali lagi, tugas utama dari pemain depan adalah membuat gol. Selain itu, pemain depan harus dapat membuka ruang juga bagi pemain lain dengan melakukan gerakan-gerakan dengan bola ataupun tanpa bola. Gerakan lari dapat bola ataupun tanpa bola, dan perubahan posisi yang baik dapat membingungkan lawan dan menciptakan peluang untuk mencetak gol. Selanjutnya, formasi ini juga lebih diutamakan para pemain sepak bola sebagai dan diwajibkan menjaga pertahanan yang kuat, sehingga dalam melakukan penyerangan cukup dengan 3 pemain inti saja. Oke, selanjutnya kita masuki formasi yang keempat, formasi yang sering digunakan dalam permainan sepak bola, yaitu formasi 5-3-2. Formasi 5-3-2 merupakan formasi bertahan karena terdapat 5 pemain belakang dan 3 pemain tengah. Formasi ini sering digunakan jika suatu tim bermain di luar kandang, sehingga lebih memprioritaskan pertahanan dan mengandalkan serangan balik untuk menciptakan peluang gol. Dalam formasi ini terdiri dari 5 pemain belakang atas 1 libero, 2 penghadang atau stop back, dan 2 pemain sayap belakang atau wing back, yaitu back sayap kanan dan back sayap kiri. 2 pemain sayap belakang dan pemain penghadang biasanya memiliki tanggung jawab penjagaan 1 lawan 1, dan libero memberikan perlindungan pada 2 pemain sayap belakang dan 2 pemain penghadang. Libero itu yang tengah ya. Nah, dan yang kedua yaitu pemain tengah, selanjutnya yang kuning. Pemain tengah adalah pemain kunci dalam formasi ini. Seperti formasi 4-3-3, ketiga pemain tengah ini haruslah seorang pemain yang kreatif, memiliki teknik passing dan dribbling bola yang baik, serta memiliki kemampuan untuk membantu serangan dan membuat gol. Dalam bertahan, ketiga pemain tengah harus dapat mengoordinasi pertahanan dan menjaga pemain yang dominan di lapangan. Selanjutnya, kita masuki pemain depan yang 2 warna biru ini. 2 pemain depan harus dapat membongkar pertahanan lawan dan mengancam gawang lawan. Sekali lagi, tugas utama dari pemain depan adalah membuat gol.
Selain itu, pemain depan juga harus dapat membuka ruang bagi pemain lain dengan melakukan gerakan-gerakan dengan bola ataupun tanpa bola. Gerakan lari dengan bola ataupun tanpa bola dan perubahan posisi yang baik dapat membingungkan lawan dan menciptakan peluangnya suatu gol. Jadi pemain depan itu harus pintar mengecoh dan dapat mencetak gol sebanyak mungkin agar teman yang lain juga bisa bekerja sama dan berjalan permainannya dan hasilnya dapat mencetakkan gol sebanyak-banyaknya. Yang mencetak gol itu bukan hanya pemain depan ya. Jika memang ada suatu peluang pemain tengah mencetak gol bisa saja gitu. Kalau pemain belakang mencetak gol bisa nggak bisa gitu. Tentang bagaimana nanti formasi di dalam lapangan aja dan situasinya seperti apa. Dan formasi ini juga formasi yang digunakan jika berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh dan memperkuat sisi pertahanannya. Salah satu formasi yang mampu memperkuat pertahanan tanpa mengurangi daya dobrak serangan yaitu formasi ini, formasi 5-3-2. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang ketiga. Setelah tadi kita memasuki pembahasan yang kedua tentang formasi dalam permainan sepak bola, sekarang pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Pola penyerangan permainan sepak bola itu mempunyai tujuan. Tujuan membuat atau menyusun strategi pola penyerangan, yaitu tujuannya untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin. Jadi menyerang itu ya kita menyerang gawang lawan. Jadi harus mencetakkan gol sebanyak mungkin. Oke. Kita lanjut, yaitu hal-hal yang harus diperlukan dalam menyusun strategi. Jadi sebelum kalian mengetahui menggunakan pola penyerangan apa, kalian harus tahu dulu hal-hal yang harus diperlukan dalam menyusun strategi pola penyerangan. Di antaranya yaitu yang harus diperhatikan adalah dan diperlukan adanya pemain yang bertugas sebagai mengatur serangan, pemain yang bisa mengatur serangan. Tadi Ibu dijelasin pemain mana yang harus bisa mengatur serangan, ya kan? Yang kedua, harus adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Tadi di formasi udah Ibu dijelasin pemain mana nih yang bisa membantu serangan gitu kan. Yang ketiga yaitu adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama mencetak gol. Jadi tadi juga udah dijelasin di dalam formasi itu ada tugasnya masing-masing. Jika memang ada, berarti udah bisa dong kalian melakukan pola penyerangan. Dan yang keempat yaitu adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman segera dapat menerobos ke daerah pertahanan lawan sehingga dapat mencetakkan suatu gol. Nah ini tadi di dalam formasi itu kan sudah ada tugasnya masing-masing. Kalau memang sudah ada, jadi bisa dong melakukannya gitu. Nah sekarang Oke, selanjutnya sekarang kita memasuki satu persatu. Tadi Ibu ngebahas hal-hal yang harus diperlukan dalam pola penyerangan. Sekarang kita memasuki yang pertama, pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Pola yang pertama itu pola melakukan gerakan tersusun. Oke, contohnya adalah seperti gambar ini. Maksudnya gerakan tersusun adalah setiap pemain mempunyai gerakannya masing-masing. Contoh seperti ini. Nah, jadi dia lari ke sana atau mengoper ke sana, ke sini, kayak gitu. Ke pemain tengah, misalkan dari pemain belakang atau center back, dia boleh lari ke depan sini, tapi nggak boleh terlalu jauh, dan boleh bergeser ke kiri, dan sebaliknya kayak gitu. Semuanya yang diberikan tanda panah itu sudah mempunyai gerakan yang tersusun. Contohnya seperti itu ya. Contoh, ini hanya sekedar contoh. Selanjutnya kita masuki pola penyerangan yang kedua, yaitu pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok. Contohnya seperti gambar di bawah ini, yang dilingkari biru ini, dia membuat pertahanan sekuat tembok. Bukan hanya ini saja sebenarnya, terdapat 3 orang pemain tengah, ini juga sudah membantu sebuah pertahanan. Selanjutnya kita masuki pola yang ketiga, yaitu pola mencari ruang kosong. Nah, seperti di gambar ini, jadi si merah ini yang berada di depan, dia mencari ruang kosong supaya temannya bisa mengoper ke ruang kosong tersebut dan ngoper dan mencetak gol. Karena di sini tidak ada pemain yang menjaga. Ini ruang kosong yang Ibu sudah tandai merah. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa mencari ruang kosong, terutama pemain depan yang tadi tugasnya, ya kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas pola pertahanannya. Setelah tadi kita membahas pola penyerangannya, sekarang kita membahas pola pertahanannya dalam permainan sepak bola. Adapun tujuan pola pertahanan dalam permainan sepak bola yaitu adalah merebut bola dari lawan dan mempertahankan daerah pertahanan sehingga tidak terjadi gol. Intinya menjaga gawang sebaik mungkin supaya tidak tercetak gol. Tuh, kalau tadi penyerangan kan menyerang sekeras mungkin agar menciptakan suatu gol. Kalau ini jangan sampai terciptanya suatu gol di gawang sendiri atau kebobolan, oke? Oke, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam pola pertahanan permainan sepak bola. Jadi dalam pertahanan sendiri juga mempunyai macam-macamnya. Yang pertama yaitu pola pertahanan individu atau man-to-man defense. Di mana man-to-man defense artinya cara bertahan 1 lawan 1 yang dilakukan di daerah pertahanan. Pemain mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lawan dengan ketat dan mengikuti sampai lawan menyerah. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Jadi si putih ini dan yang ini menjaga 1 orang yang menyerang dengan ketat dan kalau bisa sampai dia menyerah gitu.
Oke, selanjutnya kita masuki pola pertahanan yang kedua, yaitu pola pertahanan daerah atau zona defense. Pola pertahanan daerah pada dasarnya adalah bertahan di daerah sendiri dengan cara membentuk formasi. Pemain mempunyai tugas menjaga daerahnya masing-masing yang menjadi ruang lingkupnya. Adapun prinsip pertahanan daerah zona defense adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibutuhkannya kerjasama tim yang baik. Yang kedua, dapat menahan gerakan pemain penyerang lawan. Yang ketiga itu menjaga daerah pertahanan dari serangan lawan. Dan yang keempat adalah membentuk formasi yang kukuh dan berusaha mematahkan serangan lawan sehingga kembali ke daerahnya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat yang biru. Lihat yang biru. Nah, ini membuat pola pertahanan di daerah sendiri. Nah, ini mereka sudah membuat pola pertahanan di daerah sendiri. Ini namanya zona defense. Nah, ini sudah termasuk zona defense. Jadi mereka membuat pertahanan di daerah pertahanan sendiri. Selanjutnya kita memasuki pola pertahanan yang ketiga, yaitu pola pertahanan kombinasi atau combination defense. Di mana pola pertahanan kombinasi merupakan cara pertahanan yang mengharuskan setiap pemain menjaga lawan dengan tiba-tiba berpindah tempat. Tugasnya dapat diserahkan kepada pemain yang lebih dekat. Contohnya seperti ini. Nah, yang di garis merahkan ini itu mereka pertahanan tapi di dalam daerah pertahanan lawan. Mereka bertahan di dalam pertahanan lawan. Ini cara bertahan yang sangat baik kalau menurut Ibu. Jadi lebih efisien ketika nanti bertahan, mereka pun bertahan. Jadi orang yang membawa bola ini, jika memang sudah lengah, maka lebih mudah untuk menyerang. Nah, pola-pola ini bisa digunakan untuk penyerangan juga secara mudah, dan untuk bertahan yang baik juga sangat efisien. Oke, agar kalian lebih jelas lagi dan dapat memahaminya lagi, kalian bisa silakan menyaksikan video pembelajaran permainan sepak bola dengan materi-materi yang tadi sudah Ibu bahas di slide sebelumnya. Terima kasih, silakan menyaksikan, silakan memahami dengan baik. Selamat menonton.